menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Itulah tadi sambutan yang diberikan oleh Mbak Samuela Brijani Pangharapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang juga sudah menyapa kita semua. Hadirin yang berbahagia, Sabrina sekali lagi mengucapkan berterima kasih sebanyaknya ini untuk para peserta yang sudah bergabung dan juga yang sudah mengaktifkan kamera videonya. Saat lagi Sabrina akan membacakan ini satu persatu nama-nama narasumber hebat yang sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Namun Sabrina mau mengajak Anda untuk menundukkan kepala, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran acara di pagi hari ini dan juga doa Indonesia dalam memerangi virus COVID-19. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hadirin yang berbahagia,
Sabrina lagi ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman ini yang berada di Kabupaten Landak. Ternyata Kabupaten Landak keren-keren, ini antusiasmenya terlihat dari jumlah peserta yang join, juga pertahankan ya, agar Anda semua tetap bertahan hingga akhir acara, karena nantinya Anda pun juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah Rp1.000.000. Caranya mudah, silahkan untuk bertanya pertanyaan yang paling menarik terkait dengan materi yang dipaparkan oleh para narasumber. Di kolom chat yang tersedia, jangan lupa nanti juga lampirkan nama, nomor handphone, dan juga alamat email ya. Caranya sudah kami kirimkan melalui kolom chat yang tersedia. Kemudian silahkan posting seruan acara di pagi hari ini melalui Instagram. Mention follow @siberkreasi, @lead.kalimantan, kemudian kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan hashtag leaddikal 1454. Seperti itu, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari total hadiah Rp1.000.000. Oke, adapun untuk nama-nama narasumber yang akan bergabung di kesempatan pagi hari ini, juga sembari itu silakan para peserta yang mungkin masih belum mengambil kertas juga alat tulis, silakan ambil terlebih dahulu. Karena nanti akan ada satu eksperimen yang boleh diikuti oleh seluruh peserta yang pastinya. Oke, sesuai yang tadi juga sudah Sabrina sampaikan, akan ada seorang Master Romi Rafael. Kemudian juga ada orang guru SMA Negeri 1 Ngabang, yaitu Pak Christian. Kemudian nantinya juga akan ada Kak Intan Reski Amalia, seorang putri tari Indonesia 2020. Kemudian nantinya juga akan ada guru SMA Negeri 1 Ngabang, ini yaitu Pak Agus Budiarto. Oke, dan kalau tadi juga sudah Sabrina sempat sebutkan namanya, jadi memang beliau ini adalah memang seorang pionir hipnotisme dan juga hipnoterapi di Indonesia. Kemudian lebih dari 50.000 orang ini telah hipnotis melalui acara TV show-nya, yaitu seperti Hipnotis, kemudian juga Master Hypnotist on the Street. Kemudian di tahun 2005 juga beliau telah memperoleh penghargaan dari MURI karena telah menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Dan pada tahun 2010, penghargaan dari Indonesia Book of Records ini juga telah didapatkan karena telah menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan juga tempat yang bersamaan. Mungkin nanti Anda juga silahkan mengaitkan apa maksud dari eksperimen sugesti ini dengan acara Indonesia Makin Cakap Digital. Karena begitu Anda tahu, Anda langsung akan mungkin tersadar dan juga sangat senang sekali telah mengikuti eksperimen sugesti ini. Langsung saja kita sambut, yaitu Master Romi Rafael. Silakan bergabung di antara kita semua. Selamat pagi, Master Romi Rafael. Halo, selamat pagi Master Sabrina, Master Seremoni ya hari ini. Oke, Nah, Master sekarang, Romi Rafael, boleh langsung ya, ambil alih untuk eksperimen ambil sugesti. alih ya Sabrina. Nah, untuk Anda semuanya dan untuk Aurora boleh di spotlight profile view saya. Oke, terima kasih. Nah, untuk Anda semuanya seperti tadi Master Sabrina sudah menginfokan, saya minta Anda siapkan alat tulis dan kertas Anda. Kalau saya di sini mempersiapkan kartu nama saya. Kalau sudah semuanya pegang di layar, saya melihat partisipan saya sudah semuanya alat tulis dan pulpen atau spidolnya. Di sini kalau di spotlight table view saya itu saya menggunakan alfabet dari A sampai B, C, D sampai Z ya. Ini diulang kurang lebih ada 60 alfabet, semuanya berbeda. Nah, Zildian sama Jolvin sekarang fokus kepada alfabet-alfabet ini, saya akan tunjukkan kepada kamu ya. Jadi benar-benar fokus, lupakan semuanya, lihat alfabet-alfabet ini semuanya, jangan dianalisa, biarkan masuk ke pikiran kamu. Oke, alfabetnya seperti ini. Ini ada yes sama no, yes sama no-nya tidak saya pakai. Oke, lihat di pikiran Anda, ada yes sama no juga ya di sini ya. Jadi yes sama no-nya tidak saya pakai. Oke. Alfabetnya ada. Jadi monitor suara saya masih? Masih. Masih ya. Oke. Ini saya pakai yes dan no. Zildian sama Jolvin ya, yes sama no-nya tidak saya pakai.
Nah, sekarang ini saya acak-acak dulu nih ya. Zildian sama Jolvin. Zildian sama Jolvin. Nah, sekali lagi saya akan tunjukkan kepikiran kamu dengan cepat. Jangan dianalisa, biarkan alfabet-alfabet ini itu masuk ke dalam pikirannya kamu ya. Ini semuanya udah saya acak-acak. Siap, Jolvin sama Zildian, siap? Siap. Siap. Oke. Saya tunjukkan dengan cepat, biarkan alam bawah sadar kamu menyerap semua alfabet-alfabet ini ke dalam pikirannya. Sekarang untuk Jolvin dulu, masukin ke pikirannya. Sekarang muncul angka antara 10 sampai 30, Jolvin. Angka berapa yang muncul di pikirannya Jolvin? Sebutkan. Bentar loh. Angka Antara 10 dan 50, angka berapa? angka 30. 30, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Nah, karena tadi Anda dapat 3 informasi dengan benar, berarti ada 3 tumpukan di sini. Nah, sekarang Jolvin. Sekarang saya oper ke Zildian. Zildian, mau ditambah lagi alfabet huruf-hurufnya atau stop di sini, Zildian? Stop. Berarti nggak mau ditambahin lagi. Tidak. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini, angka yang dibentuk di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini semua yang menentukan tadi Jolvin. Betul ya, Jolvin? Iya. Oke, kamu di Kalimantan mana? Boleh dijelaskan? Di Kalimantan Barat, Di kota tempatnya apa? di kota, bukan kota sih, di Kecamatan Jelimpo, di Jelimponya. Oke, nggak kenal dengan Kak Intan berarti ya? Enggak. Oke, Zildian, tadi kalau kamu memutuskan untuk menambahi lagi huruf-hurufnya, itu mungkin boleh di spotlight table view saya, mungkin dapatnya huruf-huruf yang tersisa di sini. Nih. Tapi Zildian tidak mau tadi. Betul ya Zildian ya? Betul. Oke, ini semuanya berbeda nih, huruf-hurufnya. Hurufnya berbeda di sini. Nah, kemudian yang menyebutkan angka 30 adalah Jolvin. Kenapa menyebutkan angka 30, Jolvin? Karena tadi di pikiran saya angka itu yang muncul. Oke, Kak Intan, bukan saya yang mempengaruhi, tapi muncul 30. Nah, Jolvin sama Zildian, tahu tidak ini alfabet ini itu apa? Tidak. Nggak tahu ya, ini saya pisahkan di sini. Ini saya pisahkan di sini. Ini saya pisahkan di sini. Oke. Nah, kalau tadi bawah 30, tentunya dapat alfabet-alfabet ini. Ini bisa dilihat ya, ada E, ada I, ada Y, ada O, I, C, D, sama R gitu. Ini alfabetnya tadi yang bisa dihasilkan juga. Kalau menyebutkannya di bawah 30 dapat alfabet-alfabet ini. Dan di sini bisa dilihat semuanya yang berbeda. Begitu juga dengan alfabet-alfabet ini. Ini saya tunjukin. Ada T, ada H, ada U, ada F. Nah, sekarang saya kembali ke kita berempat. Tolong di spotlight kita berempat di sini. Nah, ini yang menghasilkan adalah mereka berdua, yaitu Jolvin dan Zildian. Jadi di sini ada 177 partisipan. Lalu saya tes kepekaan mereka terhadap sugesti. Kemudian ada 2 orang yang benar 3-3-nya. Makanya tumpukannya ada 3 di sini. Nah, sekarang Kak Intan, di awal Kak Intan memfokuskan sesuatu informasi, ya betul ya? Betul, Kak Intan? Betul ya? Dan nggak ada rekayasa antara Kak Intan sama saya, benar ya? Betul. Kalaupun ada rekayasa antara Kak Intan dengan saya nggak mungkin merekayasa dengan Jolvin dan Zildian. Paham maksudnya ya? Iya. Karena mereka ada di kecamatan yang jauh di Jakarta daripada saya dan nggak kenal Kak Intan juga, paham ya? Paham. Kak Intan, untuk pertama kalinya
tunjukkan informasi apa yang ada di amplop itu yang tidak ada seorang pun yang tahu di forum ini. Dibuka, ditunjukkan, awas background-nya menghilang karena dibuka amplopnya, lalu Ini ditaruh bukan di kertas putihnya, ditaruh di depan amplopnya biar nggak hilang yang informasi yang ditulis. Nah, Oke, udah. oke, tolong tunjukkan pada kita semua. Oke, background-nya mungkin virtual background-nya boleh dihilangin dulu karena nggak kelihatan sama-sama putihnya itu kertasnya. Oke. Jolvin dan Zildian. Kelihatan nggak itu bacanya apa? Ana. Oke. N dan A. Oke. Nah, ingat dari 177 partisipan yang dapat 3 informasi hanyalah Jolvin dan Zildian. Dan kemudian Jolvin dan Zildian saya minta untuk menyebutkan angka, lalu saya bagi dan saya kasih keputusan untuk mau ditambah atau dikurangi di sini. Nah, di sini ini adalah 3 alfabet yang dihasilkan oleh mereka sekarang. Nah, sekarang ini saya bawa kepada pikiran Anda semuanya. Di sini alfabet pertama itu A. Alfabet kedua itu N. Dan alfabet ketiga itu A. Dan ini yang dihasilkan secara acak oleh Jolvin dan Zildian di sini. Boleh di spotlight profile saya sekarang, Ana. Nah, sekarang pesannya sederhana, teman-teman. Nah, boleh di spotlight profil saya. Lagi di meja, tapi di wajah saya, profile view saya di sini. Nah, Ana, ini adalah informasi. Saya juga nggak ngerti ini bagaimana Jolvin dan Zildian bisa menghasilkan ini. Nah, pesannya sederhana. Kalau Anda pikir tidak bisa diarahkan dan dimanipulasi pikiran dan opini Anda salah. Karena hanya dengan menggunakan huruf-huruf ini, saya mampu mengarahkan dan memanipulasi orang menggunakan layar Zoom. Sekarang gunakan imajinasi Anda. Bayangkan jika Anda tidak melek digital, tentunya Anda rentan dan mudah untuk dimanipulasi oleh pihak-pihak lain, pihak-pihak luar begitu. Saya saja huruf-huruf ini mudah mengarahkan pilihan Anda semuanya yang ada di sini. Nah, itu kenapa di era digitalisasi ini penting sekali untuk memperlengkapi diri Anda dengan pemahaman digital, apalagi di era pandemi. Sekarang saya kembalikan ke master seremoni kita. Terima kasih Kak Intan, Jolvin, dan Zildian. Tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa sekali, berhasil sinkron dengan pikirannya kita semuanya. Saya kembalikan, silakan. Oke, wow, satu eksperimen sugesti yang luar biasa datangnya tadi dari Master Romy Rafael ya. Sabrina meng-underline atau menggarisbawahi apa yang Romy Rafael tadi sampaikan ya. Bayangkan apabila ternyata konten-konten yang selama ini mungkin kita telusuri di dunia digital ternyata juga mengandung satu informasi seperti yang tadi juga sudah dilakukan eksperimennya oleh Romy Rafael. Apabila informasi tersebut mungkin mengandung satu hal yang memang positif, mungkin kita bisa turut berbahagia. Namun apabila ternyata konten tersebut mengandung sugesti ataupun mungkin juga hal yang negatif, kita juga harus waspada. Jadi pentingnya untuk melek digital tadi sudah dipaparkan oleh eksperimen sugesti dari Master Romy Rafael. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Nah, lalu selanjutnya masih belum berakhir ya acara di pagi hari ini. Oh ya, ingat Anda juga boleh ya memposting keseruan acara pagi hari ini di Instagram. Anda juga boleh menemukan sosial media para narasumber hebat yang tadi namanya juga sudah Anda lihat di bawah ketika pemaparan materi berlangsung. Silakan temukan mereka di sosial media, kemudian mention mereka juga ya, tag mereka juga di postingan Anda. Boleh feed Instagram, boleh Instagram story juga. Oke, follow Siberkreasi, kemudian juga lead di Kalimantan, kenakan hashtag makin cakap digital, hashtag Siberkreasi, dan hashtag leaddikal 1454. Seperti itu. Dan selanjutnya, kalau tadi di awal sudah Sabrina sampaikan bahwa ada seorang
Guru Negeri 1 Ngabang, yaitu ada Pak Christian. Langsung saja kita ajak untuk bergabung di antara kita. Selamat pagi Pak Christian. Selamat pagi. Suara saya Selamat bisa pagi. didengarkan? Sudah terdengar jelas. Bapak Christian tadi ikut eksperimen sugesti, Pak? Ikut saya. Oke, semoga ya kapan-kapan Pak Christian juga boleh menerapkan eksperimen sugesti ke murid-muridnya ketika pemaparan pelajaran mungkin Bapak ya. Harus banyak Oke. belajar sama Master Romi. Waduh, mau kursus mungkin ini langsung. Oke, Pak Christian, biasanya mengajar mata pelajaran apa Bapak Christian? Bahasa Inggris. Oh, guru bahasa Inggris. Biar santai sama murid-muridnya karena pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang menyenangkan. Sabrina yakin itu. Boleh ya komen ya di kolom chat yang tersedia para murid dari Pak Christian. Pak Christian kalau di sekolah terkenal sebagai guru yang sabar, yang baik atau yang killer. Boleh ya kasih tahu melalui kolom chat yang tersedia. Yang sedang-sedang Oke. saja. Aduh, yang sedang-sedang saja berarti seimbang antara killer dan juga baik hatinya. Yang penting tugasnya nggak banyak-banyak Pak, PR yang diberi ke murid-murid nggak banyak-banyak. Oke, baik Pak Christian, boleh langsung share screen materinya. Sembari itu juga Sabrina ingatkan untuk para peserta ya, jangan untuk melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia ataupun memposting keseruan acara pagi ini melalui Instagram. Jangan lupa untuk Dilihat temukan layarnya. para narasumber melalui kolom chat yang tersedia. Yes, iya Pak Christian sudah terlihat. Boleh langsung untuk pemaparan materi. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya langsung saja. Saya sebenarnya hanya ingin share tentang pengalaman saya mengajar bahasa Inggris, tidak lebih, tidak bukan. Jadi tema saya hari ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan dunia digital untuk meningkatkan literasi. Karena kenyataannya tujuan pemaparan saya ini ada beberapa. Pertama, tujuannya adalah bahwa saya ingin menjelaskan bagaimana sih kita ini bisa menggunakan dunia digital untuk meningkatkan literasi kita. Lalu yang kedua, saya ingin bicara tentang apa itu digital literasi dan keadaan baca kita sekarang itu bagaimana. Karena kenyataan baca itu kan agak sedikit ya kurang baik lah keadaannya berdasarkan data OECD. Jadi yang ketiga itu tentang aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan literasi di kelas. Karena ada beberapa literasi sangat baik digunakan untuk mengajar di sekolah. Di antaranya itu adalah Epic School dan Storyline Online. Yang berikutnya ada bagaimana kita daftar, bagaimana menggunakannya untuk mengajar ataupun untuk membaca bebas. Karena lebih baik ini untuk independent reading. Jadi biar anak-anak itu kan kadang-kadang bisa memilih apa yang mereka pakai. Yang terakhir, bagaimana kita memonitor anak atau anak memonitor berapa banyak dia baca. Saya itu ya. Yang pertama itu bahwa literasi digital itu adalah sebenarnya menurut Hicks dari TEDtalks.com dan Cornell University bahwa kita menginterpretasi, mendesain komunikasi yang berimbang dalam dunia digital yang sudah beragam bentuk digitalnya. Jadi sudah beragam atau kemampuan kita menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membagi, atau menciptakan konten menggunakan teknologi dan internet. Ini menurut Cornell University. Jadi kita harus ada aspek critical thinking di sini. Jadi kita tidak bisa hanya membaca, tapi kita harus mempertanyakan apa yang kita baca. Itu salah satu yang penting dari literasi digital. Keadaan kita sekarang ini berdasarkan data OECD terakhir itu agak sedikit tahun 2018 menyatakan bahwa hanya 30% anak-anak Indonesia umur 15 dan 16 itu bisa membaca, menemukan ide pokok, informasi khusus, atau informasi tersirat dalam teks yang agak panjang. Jadi itu keadaan yang sekarang yang terjadi. Kedua, minat baca kita itu sangat lemah pada umumnya, sehingga kita banyak kena tipu dengan informasi-informasi yang palsu. Dan memang kalau kita lihat peringkat kita di OECD tahun 2018, kemampuan baca anak-anak kita itu adalah peringkat 74 dari 79 negara yang dites oleh PISA, di dalam tes PISA. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan dua aplikasi yang sangat baik menurut saya digunakan untuk meningkatkan minat baca kita. Tetapi ada syarat pertama yang harus kita tahu untuk kita menggunakan aplikasi ini. Yang pertama itu kita harus punya email aktif. Akan lebih baik kalau kita punya email institusi atau tidak email gratis, karena ada masing-masing kelebihan. Dan bagi siswa, jika mereka sudah mendapatkan mengakses 40.000 buku digital secara gratis, ketika mereka sudah masuk atau mereka mendapatkan kode dari gurunya. Jadi guru bisa membuka kelas secara gratis di situ dan mereka bisa menugaskan bacaan atau ketika siswa sudah login, siswa bisa membaca semuanya. Di situs berikutnya itu di Storyline
online itu adalah semacam situs di mana orang-orang terkenal seperti Oprah, seperti Chris Hemsworth, dan artis-artis lainnya akan membacakan cerita-cerita pendek atau novel yang pakai bab-bab, itu dibaca dengan animasi. Jadi kita bisa menonton, sekaligus kita akan melihat animasi di situ. Jadi kita bisa menikmati sambil kita juga bisa melihat skripnya, itu juga terdapat di situ. Aplikasi berikutnya juga yang menarik adalah Oxford O, yaitu ini adalah aplikasi yang mirip dengan Epic. Kita bisa lihat bukunya, akses, tapi bukunya sekitar digital semua, dan kita bisa pakai email biasa untuk daftar. Kita bisa mulai semuanya. Nah, ini contoh tampilan Epic. Kalau kita sudah masuk, kita lihat kita akan bisa akses buku sekitar 40-an ribu, dan itu sangat baik bagi anak-anak karena anak-anak bisa memilih buku apa yang mereka mau baca. Kadang-kadang kan kalau kita kasih dia bacaan ini harus itu, kadang mereka tidak mau, tapi mereka bisa melakukan baca untuk namanya independent reading atau pleasure reading. Itu lebih efektif. Nah, kita tinggal masuk. Kalau kita pendidik seperti saya, guru, itu saya dapat gratis. Saya nggak perlu bayar. Saya bisa akses semua 40.000 buku itu, sama saya punya email yang ada institusinya, yaitu bisa dari email Kemdikbud atau email cepat dari sekolah saya. Tapi kalau keluarga, mereka harus daftar sebagai keluarga, tapi aksesnya terbatas sebagai orang tua. Paling kita dapat sekitar 1000-an buku yang gratis, sisanya kita harus bayar. Tapi itu menurut saya sudah cukup baik untuk kita akses kalau kita bisa dapat membaca secara gratis. Nah, ini seperti di kelas saya pakai Epic ini untuk menugaskan anak untuk membaca. Saya tinggal membagi kode kelas saya, dan saya bisa memonitor siapa-siapa yang membaca hari ini, dia baca buku apa, dan di aplikasi ini bisa dideteksi. Kalau anak cuma buka-buka browse, itu keterangannya browse, itu bukan reading. Tapi kalau dia spend waktu untuk baca atau mengerjakan kuis, karena setelah baca buku itu ada kuisnya, itu artinya mereka bisa bacanya selesai, complete reading. Jadi itu kita bisa monitor di aplikasi ini. Dan kita juga bisa membuat kelas-kelas. Kita kalau guru atau siswa dengan, kalau siswa sudah terdaftar, mereka bebas memilih baca apa saja. Nah, kita bisa lihat aktivitas anak di kelas saya. Saya bisa lihat anak ini sudah membaca. Karena di kelas saya menggunakan bahwa setiap membaca 10 jam, saya kasih 1 poin, additional point dari nilai tugas yang sebenarnya. Jadi ini saya terapkan, mereka bebas saja memilih, saya tidak maksa mereka baca ini atau itu. You choose what you read, and if you, kalau dia sampai 10 jam, saya kasih 1 poin. Dan ini meningkatkan kemampuan baca kita. Karena memang anak kita kan tidak punya pilihan banyak untuk membaca. Perpustakaannya tidak terlalu baik misalnya, atau panas atau apa. Jadi ini adalah salah satu di dunia digital yang bisa kita manfaatkan. Dan bukunya juga sangat beragam. Dari umur 0 sampai umur 13 tahun. Jadi kita bisa pilih bukunya. Dari umur 0 sampai umur, dan kita juga bisa pilih, bisa audio. Kalau kita mau mendengarkan audiobooks, bisa. Atau dia bacakan kita dengan skripnya lebih, atau pelan kita bisa sesuaikan, atau kita video. Jadi banyak sekali pilihan di Epic School. Karena kita bisa mengakses begitu banyak. Bukunya juga sangat colorful. Dan kalau kita tidak tahu kata-katanya, kita tinggal klik di katanya, dia bisa muncul artinya dengan pengucapannya. Jadi sangat baik untuk anak-anak belajar atau membaca sesukanya, mereka punya HP atau mereka punya tab, mereka bisa gunakan dengan baik. Buku-bukunya juga ada yang sangat mudah, dari yang sulit, dan di story online kita bisa dengar orang terkenal bacain untuk kita. Menurut saya ini suatu kemewahan bagi saya yang tinggal di kecamatan kecil, itu mendengar artis bacakan untuk saya itu kemewahan. Saya bisa melihat teksnya, ada animasinya. Menurut saya itu akan sangat baik untuk anak-anak. Kalau anak-anak yang sekolah mereka bisa, kalau baca buku yang biasa itu kan kadang-kadang tidak ada gambarnya, tidak ada suaranya, bosan. Anak-anak malas bacanya. Nah, yang lain adalah Oxford Owl ini juga sama, mirip seperti Epic. Kita bisa daftar, tapi kelebihan Oxford Owl dia bisa menggunakan email biasa, gmail.com, tanpa harus pakai yang institusional. Fungsinya mirip sekali dengan Epic, tapi bukunya agak sedikit terbatas, karena dia pilihan 1000-2000 buku digital. But that's fine, menurut saya itu juga baik, karena kita bisa pakai. Ya, ini contoh bukunya yang kita bisa pakai, pilihan-pilihan bukunya yang bisa kita pilih, anak-anak kita pilih. Dan sekolah bisa mendaftar ini, terutama guru bahasa atau operator sekolahnya bisa mendaftarkan. Jadi anak-anak tinggal dikasih kodenya, anak-anak tinggal masuk. Nah itu, dari anak pilih sendiri. Kita bisa juga memfilter umur berapa, level apa. Jadi kita bisa memang, karena tujuan program seperti ini sebenarnya adalah untuk extensive reading. Jadi kita baca untuk kenikmatan pribadi. Jadi anak menimbulkan minat baca, sehingga anak suatu hari meningkat. Saya rasa cuma itu, saya ucapkan terima kasih.
Ya, kembali ke Sabrina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Christian atas pemaparan materinya tadi. Nah, ini biasanya kalau guru yang tanya ke muridnya begitu ya kan. Nah, ini murid boleh bertanya ke gurunya. Jadi untuk para peserta silahkan menanyakan pertanyaan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh Pak Christian ya melalui kolom chat yang tersedia mengenai digital world the classroom. Oke, silakan langsung layangkan kolom chat yang tadi dijawab ketika sesi tanya jawab. Pak Kris, terima kasih banyak. Nanti sampai ketemu lagi di sesi tanya jawab. Baik, dan selanjutnya kalau tadi juga sudah melihat ataupun menyiapkan dari Master Romi Rafael, kemudian juga Pak Christian, tadi di eksperimen sugesti yang dilakukan oleh Master Romi Rafael juga melibatkan satu kakak cantik yang satu ini, yaitu seorang Putri Tari Indonesia 2020. Langsung aja kita ajak bergabung dengan kita semua, yaitu Kak Intan Reski Amalia. Kak Intan, selamat pagi. Halo Kak. Halo, nah ini Sabrina nggak akan ngajak eksperimen sugesti ya, karena jujur Sabrina nggak bisa ya Master Romi Rafael. Oke, tapi Kak Intan, Sabrina penasaran banget seorang Putri Tari Indonesia 2020. Kak, ini tari seperti apa Kak? Tari tradisional Indonesia kah? Atau mungkin tari modern pun juga dikuasai oleh Kak Intan? Tari tradisional iya, tari modern juga iya, sama dansa juga iya Kak. Wah, keren banget. Kalau tari-tari tradisional Indonesia yang menjadi dalan dari Kak Intan, tari dari mana Kak? Kalau andalan sih, kalau favorit tentunya tari dari daerah Intan ya Kak, dari Kalimantan Timur, yaitu tari pedalaman Dayak. Oke, waduh ini kapan-kapan semoga kita dikasih kesempatan untuk melihat Kak Intan performance ya untuk tarinya. Tapi tidak, sekarang Kak Intan nggak bakal live performance untuk menari. Namun Kak Intan akan memaparkan materinya yaitu etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Kak Intan boleh untuk share screen materinya, silahkan. Sembari itu Sabrina akan mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa untuk posting keseruan acara di pagi hari ini melalui Instagram. Temukan sosial media para narasumber melalui sosial media yaitu Instagram dengan mencari nama narasumber yang di bawah pemaparan materi telah tertera, oke? Dan kami akan membantu untuk Kak Intan share screen, jadi kami juga sedang mencantum materinya sendiri. Sembari itu juga untuk teman-teman sekalian mungkin boleh ya nanti menyiapkan pertanyaan baik mau ditujukan untuk Master Romi Rafael ataupun mungkin juga untuk Pak Kristiani dan juga untuk Kak Intan pastinya. Baik, untuk share screen materinya mungkin sudah kami siapkan, jadi silahkan untuk Kak Intan untuk pemaparan materinya. Baik Kak, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Intan Reski Putri. Senang sekali hari ini saya dapat bergabung bersama teman-teman semua dalam kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, Masuki Dunia Maya dengan Literasi Digital. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai pemaparan saya ingin menyapa lagi para narasumber sangat hebat. Pada hari ini tadi ada Kakak atau Master Romi Rafael, terus juga ada Bapak Christian, dan juga nanti setelah saya akan ada pemaparan dari Bapak Agus, dan juga tentunya moderator yang sangat cantik, Kak Sadrina, serta seluruh panitia dan teman-teman yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan pemaparan mengenai digital etik atau etika budaya. Etika digital. Nah, temanya di sini yang berjudul etika menghargai karya atau konten orang lain di media sosial. Boleh dilanjut, Kak? Ya, jadi kali ini kita akan membicarakan mengenai etika menghargai karya ataupun konten orang lain di media sosial. Selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini tuh sudah semakin maju, sudah semakin canggih ya.
Nah, sekarang itu segala sesuatunya sudah menggunakan teknologi untuk memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi ataupun menjalankan aktivitas kita. Tetapi teman-teman semuanya bukan hanya itu, cara berkomunikasi pun dapat dilakukan sekarang melalui media sosial seperti misalnya Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan masih banyak lagi media sosial lainnya yang bisa kita gunakan sebagai media komunikasi. Seperti itu teman-teman. Boleh dilanjut, Kak? Nah, saat ini media sosial itu sekarang bukan hanya sebagai media komunikasi, tetapi saat ini media sosial sudah menjadi sebagian orang sebagai salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Contohnya apa? Contohnya konten kreator. Nah, saat ini tuh konten kreator itu dapat menghasilkan karya untuk menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan dan juga diapresiasi oleh banyak orang. Jadi memang konten kreator itu sebagai pembuat karya melalui media sosial biasanya mengalami permasalahan teman-teman semuanya ketika karyanya kurang diapresiasi dengan berbagai cara. Nah, sekarang kita sebagai penikmat karya itu dapat menghargai karya yang dibuat oleh para konten kreator tersebut. Kalau misalnya ditanya apa aja sih? Nah, sekarang saatnya kita akan membahas etika menghargai karya ataupun orang lain di media sosial. Boleh dilanjut, Kak? Ya, jadi di sini sudah ada beberapa cara etika menghargai ataupun kita memberikan apresiasi konten orang lain di media sosial, teman-teman semuanya. Jadi yang pertama itu kita bisa memberikan saran dan juga kritik yang membangun. Tentunya jika kita menemukan sesuatu yang menurut kita itu ada kekurangan dalam sebuah karyanya, kita tuh bisa memberikan saran dan juga kritik yang sopan serta bersifat membangun bagi pembuat karya tersebut, teman-teman semuanya. Nah, sebelum memberikan saran ataupun kritik, mungkin kita bisa memulai kata-katanya itu dengan sejumlah kalimat yang bernada apresiasi positif terhadap karya tersebut. Contohnya, misalnya kita melihat karya orang lain, tetapi istilahnya dalam karya tersebut ada yang masih kurang. Nah, teman-teman jangan langsung bilang kalau ini karyanya kurang jelek, bla 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 bla. Itu jangan ya teman-teman. Kalau bisa, jadi saran saya kita bisa mengucapkan kalimat pertama seperti ini. Wah, karyanya bagus banget ya, atau wah kontennya bagus banget. Terus bisa ditambahkan dengan kalimat, tetapi kalau misalnya ditambahkan dengan ornamen seperti ini mungkin akan lebih bagus, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa sih diapresiasikan dulu karyanya baru memasukkan saran dan kritik teman-teman, tapi itu pun saran atau dan kritiknya kalau bisa yang membangun, jadi dia juga termotivasi gitu. Nah, dengan kita membuat atau memberikan komentar seperti itu, dia akan merasa senang karena dia merasa terapresiasi oleh hasil yang telah dia buat, sehingga kalimat yang tadinya kita bilang tetapi mungkin ditambahkan ini tuh bisa menjadi motivasi dia untuk menjadikan karya tersebut bisa menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan kita juga harus pintar-pintar memilih kata ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum ingin memberikan saran ataupun kritik gitu, kita harus bisa memilah kata yang mana yang sekiranya tidak menyakiti hati ataupun tidak menyinggung perasaan si pembuat karya ataupun konten kreatornya. Begitu teman-teman semuanya. Nah, sekarang yang kedua, etika dalam menghargai ataupun mengapresiasi konten orang lain di media sosial. Yang kedua itu adalah diam adalah ide yang tepat. Ya, jadi teman-teman semuanya, meskipun kita tidak menyukai karya tersebut, mungkin salah satu cara yang istilahnya tepat itu adalah diam. Kenapa? Karena jika kita tidak bisa memberikan saran ataupun kritikan ketika mengkonsumsi karya orang lain, sebaiknya kita itu juga tidak perlu menjelek-jelekan buatan orang lain, atau apalagi kalau misalnya kita melabelinya dengan sejumlah sebutan yang bersifat merendahkan karya tersebut gitu kan. Itu takutnya kita membuat dia semakin down, semakin jatuh, semakin tidak bisa berinovasi, tidak bisa berkreatif. Akhirnya kita kayak menahan dia untuk berkembang. Nah, padahal kita itu sebagai penikmat karya harus bisa membuat dia maju, membuat dia semangat, membuat dia bisa menjadi lebih baik lagi untuk membuat karyanya tersebut, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih
melihat karya, tetapi kalau misalnya tidak sesuai atau tidak suka dengan karya tersebut, ya tidak perlu dijelek-jelekan, tidak perlu masuk ke dalam komentarnya dan menjelek-jelekan karya tersebut. Mungkin diam adalah salah satu ide bagaimana caranya kita bisa menghargai karya tersebut di sosial media, seperti itu. Jadi dia juga semangat dan juga tidak ada istilahnya rasa kayak nggak enak hati, rasa istilahnya dia akan segera berhenti berkarya, itu jangan sampai kita buat dia seperti itu ya. Nah, terus di sini ada yang ketiga teman-teman semuanya. Ketiga, etika cara menghargai karya ataupun konten orang lain di media sosial, yaitu tidak menikmati karya bajakan. Nah, sekarang teman-teman semuanya siapa sih yang mau menikmati karya bajakan gitu ya? Takutnya kalau misalnya kita bajakan itu tidak sesuai dengan versi aslinya. Jadi saran saya, ya kita harus menikmati karya aslinya sehingga kita bisa menghindari tindakan pembajakan yang merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada para konten kreator. Nah, kita juga tidak perlu berurusan dengan pihak yang berwajib jika nanti suatu saat tertangkap akibat melakukan tindakan pembajakan ataupun menggunakannya. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, Kak, kalau misalnya kita mau cari karya yang asli itu di mana? Banyak banget teman-teman semuanya, dan teman-teman tuh pasti tahu ya, seperti misalnya untuk sumber aslinya itu kita bisa cari di YouTube, terus juga Spotify, Joox, Bioskop, ataupun di situs-situs resmi lainnya gitu. Jadi kita harus lebih bisa menghargai lagi karya ataupun konten orang lain dengan menikmati versi aslinya atau versi originalnya dari si pembuat karya tersebut melalui YouTube-nya, Joox, Spotify-nya, Bioskop, ataupun situs resmi lainnya, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini yang keempat, etika menghargai karya ataupun orang lain di media sosial. Di sini ada meminta izin kepada pembuat karya jika ingin menggunakan karyanya. Ya, jadi teman-teman semuanya agar terhindar dari tindakan pembajakan yang sebelumnya kita bahas, itu kita bisa mengajukan izin kepada pembuat karya jika berniat untuk menggunakannya, baik untuk aktivitas komersial ataupun individu. Gitu. Nah, kita juga harus menghargai dan juga mematuhi apabila ada syarat dan juga ketentuan yang diajukan oleh si pembuat karya tersebut. Kita juga bisa mencantumkan link sumber ataupun nama pembuat karya tersebut. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ingin membuat karya dari orang lain yang kita lihat bagus nih, yang kita lihat cocok nih untuk kita kembangkan, itu mungkin bisa meminta izin kepada si pembuat karya. Bisa minta izinnya melalui misalnya komentarnya, ataupun DM di Instagram, ataupun emailnya, karena kan biasanya si pembuat karya itu pasti akan mencantumkan alamat emailnya sebagai akun bisnisnya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika memang suka ataupun cocok ataupun ingin sekali mengembangkannya, lebih baik supaya tidak terjadi pembajakan, terus juga tidak terjadi istilahnya nanti si pembuat karya merasa kok karyanya dia tapi dikembangkan oleh ini tidak izin gitu kan. Nah, lebih baik mungkin teman-teman bisa meminta izin terlebih dahulu sebelum membuat karya yang ingin teman-teman buat, seperti itu. Biar semua jalannya lebih baik dan juga supaya teman-teman siapa tahu bisa mendapatkan referensi dari si pembuat karya, bisa dibantu bagaimana caranya agar bisa mengembangkan karya yang ingin teman-teman buat gitu. Nah, sekarang last but not least, yang terakhir, yang kelima, etika menghargai karya ataupun konten orang lain di media sosial itu ada tidak menjiplak karya orang lain untuk membuat karya. Ya, jadi teman-teman semuanya mencari inspirasi lewat karya orang lain itu memang hal yang sah-sah saja ya. Banyak sekali sekarang juga orang istilahnya memang mengupload sebuah karyanya itu supaya bisa dijadikan salah satu referensi gitu. Tetapi jika kita berminat untuk membuat karya tersebut atau memiliki kemiripan dengan karya orang lain, lebih baik kita buat dengan karya kita sendiri, sekreatif mungkin dari pemikiran kita gitu. Jadi memang kalau bisa sih teman-teman buat karya, walaupun istilahnya condongnya ke sana, tetapi jangan sampai mirip sekali dengan aslinya, karena saya yakin dan
percaya semua teman-teman yang ada di sini tuh benar-benar kreatif, jadi pastinya bisa membuat karya-karya yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, agar inspirasi karya kita semakin banyak, tentunya kita juga memerlukan banyak sekali referensi yang seperti saya tadi bilang ya, dan juga informasi dengan cepat dan tepat. Nah, mencarinya itu kita pasti akan berselancar di internet, merupakan salah satu solusi selain datang ke pameran sebuah karya aja. Jadi benar teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat karya, bisa menjadikan salah satu karya itu untuk referensi teman-teman semuanya. Tapi jangan sampai dimiripin, karena kita harus tahu nih perkembangan kita, kemampuan kita untuk membuat karya itu sampai mana. Jadi kalau misalnya karya kita ingin dinilai, buatlah karya sesuai dan juga versi dari kita sendiri. Walaupun kita memang akan mencondong ke suatu karya yang menjadi referensi kita. Nah, untuk itu juga banyak sekali teman-teman semuanya bisa cari di internet, karena sekarang apapun sudah canggih ya. Jadi teman-teman tinggal klik ingin mencari apa itu semuanya sudah muncul teman-teman semuanya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan mengenai etika menghargai atau konten orang lain di media sosial, dan saya harap teman-teman yang berada di sini bisa menjadi orang yang bijak, bisa menjadi orang yang dapat menghargai ataupun mengapresiasi karya orang lain di media sosial gitu ya. Jadilah pemuda-pemudi Indonesia yang bisa maju, yang bisa bangkit, dan juga menciptakan karya yang bisa dinilai oleh orang banyak. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita akan ketemu di sesi Q&A. Saya kembalikan ke Kak Sabrina. Untuk Kak Intan sudah memaparkan materinya untuk semua mengenai tadi etika menghargai karya ataupun konten orang lain di media sosial, sesuai dengan yang tadi Kak Intan juga sampaikan ya. Sabrina pun juga berharap nantinya banyak sekali netizen baik hati ataupun juga konten kreator yang membagikan konten untuk kita semua. Baik, terima kasih Kak Intan, semangat terus untuk karya-karya tarinya yang pastinya. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya setelah Kak Intan di awal juga sudah sampaikan bahwa ada satu lagi dari SMA Negeri 1 Ngabang. Cuman sebelum itu, Sabrina mau mengajak Anda semua untuk tetap aktif bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Silahkan ya, karena nantinya Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Dari total hadiah Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Siapa salah satunya? Ada Anda bukan sosial media para narasumber yang bergabung dengan mencari nama lengkap narasumber yang di bawah tertera ketika pemaparan materi berlangsung. Seperti itu. Oke, sudah Sabrina sampaikan di awal ada seorang guru SMA Negeri 1 Ngabang lagi, yaitu Pak Agus Budiarto. Langsung saja kita ajak untuk bergabung di tengah kita semua. Selamat untuk Terima kasih Mbak Sabrina. Halo Pak Agus, ya? Pak Agus itu tadi Kristiani itu mengajar, terdengar Pak, terdengar. Oke, Pak Agus tadi kalau Pak Christian kan mengajar bahasa Inggris. Nah kalau Pak Agus sendiri ini mengajar mata pelajaran apa? Oke, kalau saya mengajar mata pelajaran ekonomi, cuma saya ngambil materi digital literasi budaya digital ini karena saya agak senang dengan masalah-masalah sosial gitu ya. Oke, wah guru ekonomi ini satu hal yang menarik. Dulu Sabrina sekolah waktu SMA yaitu mengambil jurusan IPA, namun ternyata ketika kuliah malah justru Sabrina jatuh cinta dengan ekonomi. Wah, makanya beruntung untuk Anda semua yang mungkin adik-adik sekalian yang SMA-nya sudah lekat dengan ilmu sosial ataupun juga di dalamnya ada ekonomi di sini. Jadi Pak Agus silahkan bersiap-siap untuk terlebih dahulu. Untuk para peserta beritahu ke kita semua ya, kalau tadi Pak Kristi ada guru yang katanya slow karena untuk deadline tugas boleh mundur ya, tidak terlalu strict, harus hari ini ngumpulinnya. Nah kalau Pak Agus ini terkenal sebagai guru yang apa? Guru yang killer atau guru yang baik hati, jarang ngasih tugas, atau guru yang seperti apa? Boleh silakan untuk share screen, silakan Pak Agus Budi, silakan untuk share screen materinya, dan juga untuk para peserta juga silakan siap untuk menanyakan karena kesempatan Anda masih
Silakan untuk Pak Agus untuk pemaparan materinya. Oke, terima kasih Mbak Sabrina. Mohon maaf Pak Christian, karena saya duduk bersampingan dengan Pak Christian, saya lepas masker, kalau enggak ngos-ngosan juga saya. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya adalah pemateri terakhir dalam sesi hari ini. Yang namanya materi terakhir itu memang agak enak ya, jadi tinggal menyimpulkan saja dari materi Mas Robi Rafael, kemudian Pak Christian yang luar biasa. Yang perlu diketahui juga oleh para peserta bahwa Pak Christian ini sudah malang melintang di luar negeri, ikut studi gitu ya, di Amerika Serikat, kemudian New Zealand maupun di Australia. Maka bahasa Inggris beliau itu sudah sangat-sangat fasih gitu ya. Bahkan kalau sepintas, mungkin orang Amerika sendiri kata beliau tidak tahu kalau Pak Christian itu orang Abang atau orang Indonesia gitu kan. Dikiranya ada orang Chinese gitu. Walaupun ada sedikit keturunan Chinese. Oke. Tadi Mbak Intan sudah menyampaikan tentang bagaimana beretika dalam menggunakan media sosial, maka saya coba menggali tentang bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang multikultur ini bisa bergaul di ruang digital itu dengan baik gitu ya. Kita buka data dulu. Oke. Jadi tema yang akan saya angkat adalah budaya digital, lebih spesifik lagi makna multikulturalisme dalam ruang digital. Saya mengutip satu pendapat saja dari ahli itu, dari Lawrence Bloom, gitu ya. Multikulturalisme adalah suatu hal yang meliputi apresiasi, pemahaman, apresiasi, dan penilaian budaya seseorang, serta penghormatan dan keinginan tahuan tentang budaya etnis orang lain, gitu ya. Jadi ada pepatah masyarakat yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang, gitu ya. Maka ini berlaku dalam kita hidup bermasyarakat di apa namanya sebuah keadaan yang multi etnis, multikultur gitu ya. Maka kita akan membenci etnis tertentu apabila kita tidak mencintai, belum mengenal etnis tersebut. Tetapi begitu kita mengenal etnis tersebut, maka kita akan bisa memahami cara, pola, dan tingkah laku hidup mereka. Gitu ya. Kapan dikatakan multikultur? Itu apabila memenuhi beberapa unsur. Yang paling pokok itu adalah ada ras, kemudian ada etnis, gitu ya. Ada ras dan ada etnis. Itu ada unsur pokok dalam multikultur. Dan bisa dikatakan multikultur apabila baik ras maupun etnis ini mendiami dalam satu komunitas. Tidak bisa dikatakan multikultur apabila dalam komunitas hanya satu etnis saja atau satu ras saja, itu maka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang multikultur. Jadi kesimpulannya bahwa masyarakat dikatakan multikultur itu apabila dalam satu komunitas itu terdiri dari berbagai ras, kemudian berbagai etnis. Kemudian baik ras maupun etnis ini terkadang menjadi menjadi tidak satu ras misalnya. Saya contohkan, satu ras misalnya menjadi tidak cocok satu sama lain jika ada simbol-simbol agama di dalamnya. Terkadang terjadi demikian, gitu ya. Terkadang demikian. Begitu juga dalam satu komunitas yang terdiri dari satu etnis, terkadang juga terjadi benturan karena ini yang di bawah. Gitu ya, apabila menganut paham agama atau ya menganut agama yang berbeda gitu kan. Nah, kita ya di Kalimantan Barat itu merupakan salah satu miniatur Indonesia, kadang memang juga sering terjadi konflik dan seterusnya, dan itu biasanya dilatar belakangi oleh hal-hal yang sepele saja gitu ya, hal sepele saja. Nah, jadi diharapkan memang
kita bisa bersikap dalam multikultur ini, kita tidak memandang apa itu rasnya, kemudian apa itu etnisnya, dan apa itu agamanya. Yang diharapkan bahwa antara ras, etnis, dan agama itu bisa menjadi mempererat kita, jadi alat kita untuk bisa hidup berdampingan secara damai, gitu ya. Nah, kemudian ini gambaran Indonesia. Indonesia itu terdiri atas 17.000 pulau baru, 17.000 pulau, dihuni oleh kelompok etnik itu ada 300 orang. Kita bisa membayangkan, pulaunya saja 17.000, kemudian kelompok etniknya 300.000, suku bangsanya sampai 1.340, gitu ya, sampai 1.300. Oke, peserta didik sekalian, bahwa kita satu kelas, ya, kadang kalian dalam dalam bergaul itu kadang dalam satu minggu itu terjadi paling tidak satu kali kalian kelahi. Nah, jadi bisa dibayangkan ini Indonesia yang terdiri dari 1.340 suku bangsa, gitu ya. Untuk bahasanya itu sekitar 700 jenis ya, untuk bahasa itu ada 700 jenis, kelompok etnis ada 300. Bisa kebayang betapa sulitnya untuk mengelola negara Republik Indonesia ini, gitu ya. Kita bisa memahami jika di satu tempat ada terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian di lain tempat juga terjadi juga sesuatu yang tidak mengenakan. Itu karena ini dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Mungkin tidak ada negara di dunia ini yang sekompleks Indonesia, gitu ya. Tidak ada. Amerika Serikat mungkin hanya sedikit suku bangsa atau sedikit etnis, gitu kan. Pun kadang untuk menyatukan itu sulit, gitu. Untuk menyatukan sulit. Apalagi Indonesia yang sudah bermacam-macam, ini ya, sangat banyak sekali. Kata kuncinya untuk kita bisa bergaul adalah kenal akan, kata kunci dari multikultur maksudnya ya. Kata kuncinya adalah kenal akan perbedaan dan memberi apresiasi. Artinya bahwa kita jangan mencibir, kita jangan menghina terhadap budaya-budaya orang, gitu ya. Terhadap budaya-budaya orang. Tetapi kita coba menghargai. Oh, misalnya suku Dayak seperti ini, kita hargai itu sebagai bagian dari budaya mereka, gitu ya. Budaya mereka, walaupun terkadang budaya-budaya itu mungkin agak berbeda dengan kita, atau agak menyinggung, atau mungkin agak bertentangan dengan budaya-budaya yang kita anut misalnya. Tapi anggap itu sebagai perbedaan, gitu ya. Anggap itu sebagai perbedaan, dan harus kita apresiasi, gitu ya. Bahwa manusia itu tidak sama, dilahirkan itu juga memang dari lahir juga kita sudah tidak sama. Nah, kemudian beragam bukan faktor pemisah. Beragam bukan faktor pemisah, tetapi bumbu untuk mempererat, gitu ya. Jadi dari 300 etnik tadi, kemudian dari 1.340 suku bangsa tadi, itu jadikan bumbu, gitu ya, dijadikan bumbu untuk melahirkan Indonesia, gitu ya, untuk melahirkan Indonesia yang damai sejahtera tanpa ada konflik, gitu ya, tanpa ada konflik. Nah, kemudian di sini kita baru masuk tema, kita baru masuk ke substansi masalah multikulturalisme di ruang digital. Oke, multikulturalisme di ruang digital. Jadi hubungan kita atau interaksi kita di ruang digital itu adalah salah satu implementasi kita atau cara kita mencoba menerapkan apa yang kita lakukan sehari-hari bisa kita terapkan juga di ruang digital. Apa itu ruang digital? Ruang yang kadang kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang itu tidak saling bertatap muka. Gitu ya. Kadang memang kalau keseharian kita suka ngerumpi, kadang kita main Facebook juga ngerumpi. Gitu ya. Kadang dalam keseharian kita suka menghujat, nanti di Facebook juga menghujat. Baik di Instagram ataupun di YouTube. Coba kalau kita perhatikan komen-komen di YouTube atau komen-komen netizen di YouTube ataupun di Facebook itu adalah merupakan mungkin ya tidak 100% valid. Mungkin itu merupakan gambaran keseharian. Oke. Jadi diharapkan bahwa
perilaku kita di dunia nyata itu dapat mempengaruhi perilaku kita di dunia maya gitu ya. Karena kita bicara ruang digital berarti kita berbicara tentang dunia maya. Ini jumlah penduduk Indonesia 279 juta data sekarang. 279 juta. Dari 279 juta ini yang telah menggunakan internet itu 202 juta. Ya, 202 juta. Ini dari data saya ambil dari Kompas. Kemudian dari 202 juta pengguna internet, ternyata yang sudah menggunakan media sosial itu sekitar 170. Ya, 170 tadi dikatakan oleh Mbak Sabrina itu sekitar 70% itu ya. 70% dari jumlah penduduk Indonesia sudah menggunakan media sosial. Oke. Tadi sedikit saya buka chat dari peserta bahwa ada yang menanyakan kok siswa lebih suka membaca bermedia sosial dibanding dengan mengerjakan tugas guru. Nah ini rata-rata pengguna media sosial di Indonesia itu 3 per orang itu ya 3 jam 14 menit dalam satu hari. Gitu ya, dalam satu hari. Jadi dalam satu hari penduduk Indonesia yang berjumlah 170 orang ini yang menggunakan media sosial rata-rata menghabiskan waktu 3 jam lebih dalam satu hari menggunakan media sosial. Gitu ya. Nah, jadi bisa kita bayangkan seandainya kita sebagai pengguna media sosial kita selalu menyebarkan berita-berita yang tidak bagus gitu ya, begitu parahnya gitu ya, akan mudah diserap oleh orang-orang lain atau diterima oleh orang lain bahwa itu adalah merupakan suatu kebenaran, padahal itu adalah berita-berita yang tidak bagus itu kan. Karena ini tadi jumlah pengguna itu sudah mencapai banyak gitu ya. 89 juta saja yang 890 kalau separuhnya ini 89 juta saja yang menyebarkan berita hoax. Dari 170 itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu kebenaran, padahal itu belum tentu gitu ya. Nah, itu makanya dituntut kedewasaan kita dalam bermedia sosial. Nah, kemudian ini tadi disinggung sedikit tentang etika oleh Mbak Intan. Nah, sekarang saya coba menyinggung juga bagaimana kita berinteraksi di ruang digital dengan kemajemukan Indonesia tadi. Yang pertama adalah pastikan setiap unggahan yang kita buat itu tidak menyerang SARA. Jadi tidak menyerang suku, agama, ras dan seterusnya itu ya. Tidak mengarah ke situ. Jadi kita pastikan setiap unggahan atau setiap konten yang kita unggah itu tidak menyerang SARA gitu ya. Nah, kemudian gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ini adalah perilaku kita sehari-hari juga kita harapkan kita selalu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Begitu juga ketika kita bermedia sosial. Maka kita dituntun untuk bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Sehingga setiap ucapan, setiap tutur kata kita itu tidak menyinggung pihak-pihak yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pastikan berita yang kita unggah sudah jelas dari sumbernya. Di depan saya sudah menyinggung tentang hoax, sedikit tentang hoax, bahwa apabila setengah saja dari pengguna internet itu, pengguna media sosial di Indonesia itu menyebarkan berita hoax, itu bisa dianggap salah. Nah, makanya sebagai pengguna media sosial yang cerdas, kita harus bisa memastikan berita yang kita unggah itu jelas dulu, gitu ya. Kita harus memastikan berita sumber jelas, gitu ya. Misalnya sekarang tentang berita tentang COVID dan seterusnya, banyak sekali berseliweran di WA itu. Jadi sebagai pengguna yang cerdas kita harus memvalidasi dulu berita-berita tersebut. Kita cari sumbernya gitu ya. Apakah sudah betul atau tidak? Kalau sudah betul ya silakan mari kita share. Kemudian yang keempat, membiasakan berpikir positif. Dalam dunia nyata juga kita dituntun untuk selalu berpikir positif. Di dalam dunia nyata juga kita biasa diharapkan untuk bisa kreatif gitu ya. Nah, membiasakan berpikir kreatif, positif, kemudian kreatif, saring dulu segala informasi itu, kita saring dulu segala informasi sebelum kita sharingkan, ya. Kita share lah, kita media sosial.
Jadi biasakan kita berpikir dulu, kemudian kita kreatif, kemudian kita share, gitu ya. Gitu ya. Itu ya. Oke, kesimpulannya. Saya juga mengambil pendapat dari ahli untuk menyimpulkan supaya agak kelihatan akademik gitu ya. Multikulturalisme pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan konteks sosial politik yang memungkinkan individu ya, yang memungkinkan individu untuk mengembangkan jati diri yang sehat dan saling mengembangkan sikap yang positif demi demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Oke. Pasca pemilu 2014 gitu kan, kita disibukkan dengan politik yang begitu panas di Indonesia, dengan masyarakat yang terbelah menjadi dua, yang ada katakan satu kubu cebong, satu lagi kubu kampret, itu ya. Iya, antara dua itu kubu. Nah, diharapkan dengan kita mengenal bahwa Indonesia itu sangat beragam gitu ya. Cobalah kita, apalagi di sini pesertanya 90% adalah SMA, siswa-siswa SMA. Siswa-siswa SMA itu sebentar lagi kalian adalah merupakan orang yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Oke. Salah satu multikultur adalah bagaimana kita bisa menghargai pendapat-pendapat orang lain. Jadi mari kita yang sudahlah gitu ya. Kalian sebagai generasi muda, ayo kita menciptakan suasana yang baru, suasana yang lebih positif gitu ya. Sehingga Indonesia ke depannya bisa saling menghargai, di sini HAM, menghargai hak asasi manusia, menghargai privasi kita masing-masing. Ingat bahwa agama itu tidak hanya ada di Indonesia, di luar negeri juga ada agama Islam, Kristen, Katolik, dan seterusnya itu di luar negeri juga ada. Tetapi kenapa mereka bisa hidup berdampingan secara damai, kita tidak? Itu. Makanya tadi kuncinya adalah kita menghargai hak asasi, gitu ya. Nah, dari positif terhadap demokrasi, kemudian HAM dan seterusnya, kita arahkan apabila ini sudah tercapai, kita bisa demokratis, kemudian kita bisa menghargai hak asasi orang lain, maka dengan sendirinya kesejahteraan sosial juga kita akan bisa dapatkan. Jadi ya, multikulturalisme dibuat di ruang digital dimaksudkan, nah ini yang di ruang digital dimaksudkan untuk mengembangkan jati diri yang sehat dan saling menghargai, saling support antar individu, saling support antar kelompok, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Walaupun kita tidak kenal dengan orang lain, kita hanya kenal di Facebook saja misalnya, tapi bagaimana kita bisa mengenali dia, seperti saya mengenal saya dengan Pak Kris yang bisa bertatap muka secara setiap hari gitu ya. Nah, mungkin saya dengan Mbak Sabrina saya tidak kenal secara fisik gitu ya, secara tatap muka saya tidak pernah ketemu, tapi apabila di suatu saat mungkin berteman di Facebook, saya bisa menghargai beliau. Begitu juga Bang Romi Rafael, begitu juga dengan Mbak Intan dan seterusnya. Walaupun kita secara fisik tidak pernah berjumpa, tapi mungkin kita bisa berteman di Facebook dengan suasana yang mungkin lebih bagus gitu ya, saling menghargai dan seterusnya. Oke, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, Mbak Sabrina. Nah, ini profil saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus, terima kasih banyak sudah memaparkan materinya untuk kita semua. Luar biasa sekali itu tadi ketika Pak Agus pemaparan juga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat yang tersedia. Jadi langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ini ya. Mumpung juga masih terhubung dengan Bapak Agus. Jadi Bapak Agus ini tadi Sabrina juga sudah mencatat ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Agus. Ini berbunyi seperti ini Pak. Pak Agus, bagaimana sih agar semua masyarakat bisa selaras dan berpendapat dalam sistem kekompakan dalam menghargai antara ras dan juga agama yang dianut oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa adanya pengucilan seperti itu, Pak? Tanpa ada pengucilan. Oke, tadi di depan sudah saya kedengaran ya? Terdengar, Pak, silakan. Oke, untuk menghindari pengucilan gitu ya. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa memang kadang sekarang
kita sering ngomongkan orang itu di belakang gitu ya, mengucilkan, menggunjingkan orang itu di belakang. Sebetulnya ketika kita menghindari hal seperti itu, saya orang beragama, maka mari kita kembali ke agama kita masing-masing dulu gitu kan. Kita pelajari betul-betul agama kita masing-masing. Karena saya yakin setiap agama itu mengajarkan kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bertingkah laku di masyarakat gitu ya. Tidak ada saya yakin satu agama pun yang mengajarkan kita bahwa untuk membenci satu agama yang lain atau membenci etnis yang lain atau membenci ras yang lain. Tidak ada diajarkan itu. Itu biasanya masyarakat yang demikian karena mungkin pergaulannya sehari-hari sudah terbiasa ya gimana ya, ngerumpi yang saya katakan di depan tadi, sehingga susah untuk menghilangkan itu. Tapi mulai dari hari ini, terutama yang mengikuti kegiatan ini, yuk kita stop, gitu ya. Kuncinya adalah stop. Ya, tidak ada kata terlambat untuk kita berhenti untuk menggunjing orang, kemudian untuk mengucilkan orang. Dan itu biasa terjadi pada kelompok-kelompok yang minoritas biasanya, gitu kan. Saya alhamdulillah berada di Kecamatan Ngabang pada saat ini, di mana mungkin Muslim itu hanya sekitar 10% gitu ya di Kabupaten Landak. Tapi saya sudah hampir 35 tahun di Kalimantan Barat dengan damai gitu ya, dengan damai, tidak ada pernah konflik. Bahkan saya dari kecil sudah di sini, kelahi pun saya tidak pernah gitu. Itu artinya kita kembali ke kita masing-masing, yuk kita hentikan bahwa itu tidak baik gitu. Demikian Mbak Sabrina. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Agus. Sabrina juga setuju ya, sebenarnya kehidupan kita di dunia digital ini juga hampir sama dengan di dunia nyata ya. Sabrina yakin masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat ramah juga bisa menunjukkan itu di sosial media. Jadi Sabrina pun yakin jika Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini tidak termasuk dalam netizen yang memang suka nyinyir di media sosial. Bapak Agus, terima kasih banyak sudah bergabung di antara kita semua untuk sesi tanya jawab ini. Juga selanjutnya untuk yang sudah bergabung juga, tadi ada pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Christian ya. Pak Christian boleh bersiap-siap untuk menjawab. Ini tadi ada pertanyaan yang dilayangkan oleh Ayu Nawang. Katanya, Pak Christian ini untuk dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Pertanyaan saya mengenai penyimpangan, yakni siswa leluasa mengakses situs-situs pada Google, kemudian menemukan jawaban tanpa berpikir kritis terlebih dahulu, dan juga bergantung pada internet untuk menemukan jawaban tugas-tugas sekolah. Dan permasalahan lainnya yaitu siswa akhirnya lebih gemar bermain media sosial daripada membaca materi yang diberikan oleh guru. Nah, dalam literasi digital ini bagaimana menyikapi hal ini dan juga solusi untuk mengatasinya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa pendidikan itu kan tujuan utamanya bukan hanya orang bisa tahu sesuatu, tapi juga kritis. Jadi itu yang paling penting. Dan sayangnya kita itu untuk mencapai tahap kritis saja belum, karena kita masih tahap literasinya itu tadi, memahami teks saja masih sulit. Itu hal yang pertama. Masalah kita mengkonsumsi begitu banyak hal yang mungkin sedikit manfaatnya untuk kita, itu sebenarnya adalah yang paling utama itu tanggung jawab orang tua dan kesadaran pribadi. Namanya internet ini atau dunia digital ini kan sifatnya netral. Jadi kita bisa mau jadi orang baik, bisa, mau jadi orang jahat pun bisa. Yang saya tekankan namanya istilahnya kita itu pertama kita harus, yang menjadi masalah kita adalah kemalasan kita membaca. Itu yang paling utama tantangan kita. Kalau kita sudah malas membaca, kita tidak tahu info detailnya, apalagi kita mau mempertanyakannya, cross checknya, atau kita fact check dulu di situs yang lain, atau kita compare beberapa berita, baru kita evaluate. Kan kita tidak seperti itu. Kita cuma udah tidak kita baca langsung kita share. Kadang-kadang kita mengkonsumsi yang tidak bermanfaat. Nah, makanya seperti aplikasi seperti Get Epic ini paling tidak menumbuhkan minat baca dengan membiarkan anak memilih apa yang dia suka. Karena membaca independen itu sangat kurang di kita. Anak tidak punya, kita mau ke perpustakaan daerah, panas gitu, bukunya terbatas. Kita tidak betah katanya gitu kan. Nah, sekarang anak kan lebih banyak konsumsi HP, tablet, iPad, dan segala macam. Yang mereka gunakanlah untuk sesuatu yang mereka suka baca. Kalau mereka suka baca tentang komputer, oke, baca tentang prose atau poem, macam-macam mereka bisa gunakan itu. Jadi ya kalau bagaimana cara menghindari diri kita mengkonsumsi yang buruk, ya kita sekolah itu untuk berpikir kritis.
Setiap informasi kita harus pertanyakan, kita baca, kita pertanyakan, tidak bisa kita terima-terima aja. Kita bisa tanyakan apakah ini istilahnya evidence based, dia punya bukti nggak? Banyak sekarang kan banyak hoak-hoak orang sebar-sebar itu, mereka nggak cek dulu apakah ini ada istilahnya, ini ada jurnalnya nggak? Kita bisa lihat di New England Journal atau The Lancet kayak yang COVID atau kita cari di namanya Harvard Medical Review dan segala macam. Jadi tugas kita sebagai pelajar anak-anak didik itu untuk membaca lebih banyak, mempertanyakan informasi yang mereka baca, cek semuanya, compare beberapa sumber. Kalau saya umpamanya bicara, saya ingin tahu apakah saya mau suntik vaksin atau enggak, saya nggak bisa terima langsung. Oh, saya baca dulu. Saya baca dulu The Lancet tentang Sinovac. Saya baca punya efektivitasnya bagaimana, berapa partisipannya, bagaimana konklusinya, metodenya bagaimana. Dan saya decide, oh saya bisa, atau saya mau ngambil Moderna atau AstraZeneca dan segala macam. Jadi itulah fungsinya literasi digital ini. Internet ini memudahkan kita untuk mengecek segala hal, mengcompare, menganalisa, membanding, tinggal mengambil. Oh, oke, I take it, saya ambil. Tidak bisa kita langsung terima-terima aja. Itulah fungsinya siswa. Siswa itu arti orang yang belajar. Kalau cuma bagi-bagi itu bukan siswa namanya. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, Pak Christian. Wow, Sabrina juga setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Christian. Memang untuk minat menjadi salah satu tugas untuk masyarakat Indonesia untuk menaikkan minat masing-masing usianya. Dan juga untuk internet, ini memang banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya, baik itu berupa tulisan, teks, ataupun mungkin juga berupa audio. Jadi kalau misal adik-adik sekalian tadi juga setelah menyampaikan, ada beberapa yang tadi Sabrina baca di kolom chat, banyak yang bilang kalau memang males baca rasanya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, mungkin juga video, berupa video ataupun juga berupa audio. Itu yang tadi juga sudah bilang, sudah sampai bahwa kita pun juga harus double check atau meng-cross check ya di sumber-sumber yang memang terpercaya. Oke, Pak Christian, terima kasih banyak sudah bergabung di antara kita di sesi tanya jawab ini. Dan juga selanjutnya untuk Kak Intan, silahkan siap-siap untuk menjawab. Ini tadi ada pertanyaan dari kita. Kata Juwita, Kak Intan, ini bagaimana ya kalau misal seseorang membuat karya, ini contohnya saja menulis Wattpad, murni dari ide dan juga pikirannya sendiri, namun ternyata kena dijudge oleh orang lain karena mirip dengan salah satu karya Wattpad orang lain. Seperti apa yang menyikapinya Kak Intan? Oke, terima kasih Kak Sabrina. Tadi dari siapa? Dari Juwita, Kak Intan. Oh iya, untuk Juwita, jadi kalau misalnya Juwita ngerasa bahwa Wattpad yang Juwita buat itu adalah hasil karya dari Juwita sendiri, mungkin kalau dari saya pribadi coba diomongkan secara baik-baik kepada orang yang mengira bahwa itu punya dia, bilang ke dia bahwa emang ini pure ataupun murni hasil pemikiran dari Juwita sendiri ya, seperti itu. Diajak ngomong baik-baik, jangan juga disangkal dan segala macamnya, ditunjukkan bukti-buktinya, maksudnya ditunjukkan cara pembuatannya, terus juga ditunjukkan bahwa ini loh riset-riset yang memang hasil pembuatan dari Juwita sendiri, sehingga orang tersebut kayak ngerasa oh iya ya, ini berarti benar-benar punya dia. Cuman memang mungkin ada kemiripan itu kan. Jadi namanya orang buat karya kan tidak sepenuhnya ini ya Kak. Maksudnya pasti ada aja yang mirip gitu kan. Misalnya saya buat karya ini, terus juga ada teman saya yang buat karya itu, kita sama-sama buat ya, pasti ada aja kemiripan. Padahal kita sama sekali tidak berkoneksi, kita sama sekali tidak janjian dan segala macam, itu pasti ada aja. Jadi ya diajakin ngomong baik-baik aja, seperti itu. Oke, baik Kak Intan, terima kasih banyak. Sabrina juga setuju kalau membuat karya ini memang sebenarnya kita pasti niatnya untuk mencari referensi, dan secara tidak sadar akhirnya otak kita mengarahkan ataupun mungkin juga menghasilkan karya-karya yang sejalan, mungkin sesuai dengan referensi yang kita dapatkan. Mungkin ketika kita menggabungkan itu semua, akhirnya kita menemukan konten original dari kita sendiri. Oke, Kak Intan, terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kolom chat tadi Sabrina sempat baca, ini banyak sekali yang
tadi pun sebenarnya sudah melayangkan banyak pertanyaan, namun sayang sekali karena waktu yang memang terbatas, jadi Sabrina tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Namun Sabrina nantinya akan tetap membacakan untuk nama-nama yang menjadi calon pemenang, jadi jangan kemana-mana. Dan juga Sabrina mau mengundang untuk Master Romi ini bergabung dengan kita semua sekali lagi di pagi hari ini. Master Romi mungkin boleh memberikan satu closing statement ya terkait dengan acara literasi digital, karena mungkin kalau akhir-akhir ini juga marak sekali penipuan di mana langsung telepon, di mana sugestinya langsung diberikan dan juga langsung diarahkan kepada kita semua. Akhirnya kita semua secara sadar atau tidak sadar berjalan ke ATM, akhirnya juga nge-transfer uang. Nah ini mungkin Master Romi juga silakan memberikan closing statement-nya terkait acara literasi digital 2021. Oke, terima kasih Master Sabrina. Nah, sebetulnya sebagian besar teknik yang saya pakai selama campaign literasi digital itu juga dipakai oleh orang-orang tidak berwenang di sana untuk mengarahkan pendapat, mengarahkan opini, mengarahkan pengambilan keputusan, gitu. Nah, akhirnya dimanfaatkan, gitu. Nah, kalau saya kan di sini menggunakannya untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau yang di luar sana kan digunakan untuk memanipulasi apapun niat jahat mereka ya. Jadi penting sekali literasi digital ini untuk dipahami oleh semua pihak, baik yang generasi kolonial, baik yang generasi milenial begitu, untuk memahami ini. Karena apalagi di era pandemi ya, itu semuanya bisa membantu kita dalam berbagai macam aspek begitu. Jadi pesan saya sih merendahkan diri dan ada kemauan mau belajar, jangan melabel diri aku ini gaptek gitu. Aku gaptek nggak bisa ya, akhirnya ya nggak bisa, padahal sebetulnya mudah sekali karena Anda belum paham. Jadi daripada bilang aku gaptek gitu, kenapa nggak dibilang aja aku belum bisa. Nah tinggal belajar. Nah dari situ udah dapat pembelajarannya dan bisa. Kurang lebih gitu, Master Sabrina. Oke, baik. Terima kasih Master Romi Rafael. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita semua dan juga terima kasih atas eksperimen serunya. Sabrina juga setuju, jangan sungkan-sungkan juga untuk Anda mengikuti. Ini tadi Sabrina baca juga ada giveaway yang dilakukan oleh Master Romi. Ini sesuai yang bisa Anda baca juga ya, ini di kolom 30 menit audio hipnoterapi, kemudian aja juga workbook digital mind management. Lebih dari 150 afirmasi positif. Nah, ini silahkan dicek untuk melalui kolom chat. Ini secara jelasnya boleh chat langsung ke Kak Aurora Florence ya. Tim Profile seperti itu, dan ada contohnya di situ. Oke? Baik, terima kasih Master Romi sudah bergabung di antara kita semua, dan juga untuk para narasumber hebat yang sudah bergabung, Sabrina ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Anda melindungi diri Anda dengan memperkaya literasi digital Anda yang pastinya. Semoga kita semua yang tergabung di kesempatan pagi hari ini kan ya dari segala hal yang memang negatif yang bertebaran di dunia digital. Makanya Sabrina tidak bosan-bosan untuk mengingatkan jangan lupa untuk memperkaya diri dengan literasi digital. Oke, sebelum Sabrina juga akan menutup acara di pagi hari ini, Sabrina mau mengajak Anda semua untuk mengaktifkan kamera videonya. Mari berfoto bersama-sama. Oke, mari aktifkan kamera videonya semua. Marilah. Ini karena masih banyak juga yang belum mengaktifkan kamera video. Sabrina doakan ini untuk adik-adik SMA ya. Bagi Anda yang menyalakan kamera video, Sabrina doakan agar masuk ke perguruan tinggi yang Anda inginkan, atau kalau nggak gitu mendapatkan cita-cita atau menggapai cita-cita yang Anda impikan. Oke, tapi kalau untuk yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, Sabrina doakan agar tiba-tiba kayak mendadak untuk yang mengaktifkan kamera videonya. Oke. Sabrina doain deh semoga dapat transferan 5 miliar gitu tiba-tiba ya kan. Amin untuk yang mengaktifkan kamera video. Jadi silahkan aktifkan kamera video Anda. Marilah kita berfoto bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? Oke, wow, banyak sekali yang sudah bergabung. Oke, mari kita berfoto bersama-sama dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf sekali ini karena waktu yang memang terbatas. Sekali lagi Sabrina memang tidak bisa membacakan satu persatu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Namun, walaupun menang ya, yang akan mendapatkan hadiah dari total hadiah 1 juta rupiah. Ini tadi ada nama pertama yaitu Nawang Apriliana, kemudian nama selanjutnya Juwita, nama selanjutnya Almi Sundari,
Nama selanjutnya yaitu Tira Laila Sari. Nama selanjutnya @lia.nwooxx, itu untuk akun Instagram. Kemudian juga akun Instagram lagi @giovanni_cindy04. Kemudian akun selanjutnya yaitu L ya, ini L atau I ya? Oke. Elzaudiatul_a. Kemudian nama selanjutnya yaitu @adel1ia. Kemudian akun selanjutnya yaitu Fahri Ahmed. Itu dia nama-namanya ya. Sabrina sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusiasme teman-teman semuanya yang berada di Landak. Semoga suatu hari nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Mewakili tim yang bertugas, Sabrina memohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan acara berlangsung atau mungkin hal-hal yang memang kurang menyenangkan selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo,
tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.